Sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Kau sudah mati, kau sudah bangkit, dan hari ini kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, kau sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami siap untuk memuji memuliakan Kau ya Bapa. Kau sertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Engkau hormat kami, undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku, jamah kami Tuhan.
urapanmu. Engkau mendengar setiap doa kami. Rindu Kami rindu selalu Tuhan. dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah bahwa hati kami adalah hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah keselamatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Kami datang di tempat kudus-Mu Tuhan, dengan hati yang rindu akan Engkau. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, glory, Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita bersorak-sorak bagi Allah kita, amin. Kita dipilih untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan, terimalah sembahan, terimalah sembahan, pujian kami. Bersorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh luar biasa. Saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi umat-umat pemenang. Amin. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat hati menyembah, mukjizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan.
kasih untuk duduk kembali. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, saudara. Tuhan Yesus dimuliakan. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan, Kau ku sembah ya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, yang layak kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkau Allah yang sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah ya Bapa. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Bapa Allah yang maha tinggi, Kaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Kau ku sembah. Mari saya undang sang rindu untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Katakan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Saya mengundang Bapak, kita
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika Engkau naik ke sorga, Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau memberikan penolong lain yaitu Roh Kudus bagi kami. Yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Karena itu apapun yang kami hadapi hari ini, kami tahu kami tidak menghadapinya seorang diri. Kami menghadapi bersama dengan Tuhan yang selalu menolong kami. Lewat kebenaran-Mu hari ini, singkapkan isi hati-Mu dan Roh Kudus menolong hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga kami semua pulang, kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami pulang, kami dipulihkan, kami pulang, kami diberkati, kami pulang, kami dikuatkan, kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami karena kami tahu Tuhan siap memberkati kami. Dan kami juga sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Ya puji Tuhan, mari hari ini kita buka Alkitab kita Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 kita baca di ayat yang ke-47 mulai sampai dengan ayat 53. Injil Lukas pasal 24 kita baca ayat 47 sampai dengan ayat 53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48, kamu adalah saksi semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lagi Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan apa saudara? Memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Jadi mereka pulang bukan hanya dengan sukacita, tapi Alkitab berkata mereka pulang dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah saudara, biasanya perpisahan itu meninggalkan duka. Ya kan? Kalau Anda ditinggal oleh orang yang Anda kasihi, biasanya meninggalkan duka. Ya. Itu hanya untuk orang yang Anda kasih. Tapi kalau orang masih pacaran, biasanya kalau ditinggal, itu meninggalkan penyesalan. Nah, saya sering bilang kepada Anda, bukan pertemuan yang kusesali, tapi pengeluaran. Mesente ake aku, ya. Ya, itu untuk orang pacaran. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi, ya kan? Tapi justru membuat murid-muridnya itu menjadi sukacita. Ya kan? Yesus akan naik ke sorga dan tidak ketemu lagi dengan mereka sampai Tuhan Yesus menjemput mereka kembali ke sorga. Tapi Alkitab berkata mereka itu pulang dengan sukacita. Jadi perpisahan mereka dengan Yesus itu tidak membawa duka, tapi justru membawa sukacita. Oleh karena itu saya percaya setiap kali kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, maka harusnya kita peringati dengan sukacita. Ya. Karena waktu murid-murid pun mengalami Yesus naik ke sorga, mereka pun pulang dengan sukacita. Ya. Nah pertanyaannya berikutnya adalah begini, kenapa mereka pulang dengan sukacita padahal mereka berpisah dari Yesus, ya. Nah yang pertama adalah begini, kalau saudara baca di ayat yang ke-8,
48, di situ dengan jelas Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 47 Yesus berkata bahwa Injil keselamatan itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Ya. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 Tuhan berkata kamu akan jadi saksi kalau Roh Kudus turun atasmu. Nah mereka bersukacita karena begini. Yesus itu pergi tapi Yesus menyerahkan tongkat estafet kepada murid-muridnya. Yesus menyerahkan tanggung jawab kepada murid-muridnya. Yesus menyerahkan sebuah proyek penyelamatan itu kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, kenapa mereka pulang dengan sukacita? Karena mereka merasa, saya ini siapa? Kok Yesus naik lalu mengutus kami ikut terlibat di dalam pelayanan? Ini menjadi penting karena begini saudara tahu ya. Orang diberi tanggung jawab melayani oleh Tuhan, mestinya responnya sukacita. Yang sukacita bilang amin. Saya tahu pelayanan atau pelayan Tuhan tidak akan pernah habis. Katakan amin. Satu pergi ada yang lain. Tapi yang jadi masalah hari ini adalah pelayan Tuhannya nggak pernah habis, orang melayani Tuhan tidak pernah habis. Cuma sayangnya ada banyak orang kehilangan sukacita di dalam melayani. Melayani bukan lagi suatu hal yang menyukakan hatinya, menyukakan buat sukacita, tapi menjadi sebuah beban. Ya. Makanya kalau saudara baca hari ini, mereka itu merasa bahwa wow, kami ini dapat proyek dari Tuhan. Kami ikut terlibat dalam proyek kerajaan. Kami bersukacita. Ya, kalau Anda dapat proyek senilai 50 miliar, harus mengerjakan sesuatu, Anda sukacita enggak? Ya pastilah, betul enggak? Apalagi kalau dihitung-hitung, Pak ini untungnya itu 20-30% bersih. Waduh, 50 miliar. Berarti untungnya berapa? 10-15 miliar Pak. Wow, aduh senang Pak. Waduh ketawa terus, betul enggak? Itu kalau dikasih proyek pekerjaan. Tapi kalau dikasih proyek pelayanan, kok aku lagi? Apa enggak ada yang lain ya? Anda dikasih proyek kerjaan sama Tuhan berulang-ulang, enggak ada yang bilang, Tuhan aku sudah terlalu banyak, kasih temanku. Enggak ada. Ya. Tapi kalau soal pelayanan, kadang-kadang kita kehilangan excitement, kehilangan sukacita di dalam pelayanan. Saya akan buktikan kepada Anda bagaimana murid-murid itu betul-betul sukacita, gembira karena dianggap kasih kesempatan oleh Tuhan melayani. Kalau saudara baca Kisah Rasul 5 ayat 40. Kisah Rasul 5 ayat 40. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Menyesah itu artinya dicambuk mereka. Ya. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepas. Jadi habis dipukuli, dilarang. Ya, mengajar nama Yesus. Tapi lihat respon murid-murid ayat 41. Murid-murid berkata begini ayat 41. Ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama setelah dicambuk tadi itu. Dengan apa saudara? Dengan ayat 41. Dengan gembira. Ya, dengan gembira. Ya. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi mereka dipukuli itu malah senang, gembira, sukacita. Bukan karena dipukulinya mereka sukacita, karena mereka senang ikut bisa terlibat, ikut terlibat dalam pelayanan meskipun hadapi cambuk, meskipun hadapi penghinaan. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja tidak akan pernah kehilangan pelayan Tuhan. Katakan amin. Cuma kadang-kadang gereja kehilangan pelayan Tuhan yang sukacita melayani. Ya. Gereja kehilangan pelayan Tuhan
yang tidak lagi bisa excited tentang melayani, bahwa ini sebuah kehormatan bagi saya kalau saya bisa melayani Tuhan. Ini sebuah privilege yang Tuhan kasih kalau aku bisa melayani Tuhan. Ya. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid pulang sukacita. Aduh, aku dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan saya mau beritahu, tidak main-main loh. Tidak main-main Tuhan pilih muridnya itu. Kalau saudara baca dalam Alkitab, dalam Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Lihat, Lukas 6 ayat 12 firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk apa? Berdoa berapa lama? Dan semalam-malaman. Kalau bahasa gereja sekarang ini, Yesus pergi doa semalam suntuk. Ya. Kalau kita kadang-kadang bukan doa semalam suntuk, tapi suntuk semalaman. Ya kan? Bukan doa semalam suntuk, tapi suntuk semalaman. Nah lihat, ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus itu berdoa untuk apa? Ayat 13. Lihat, ketika hari siang, ya, kenapa enggak langsung pagi? Ya kemungkinan Yesus mungkin tidur mungkin di pagi hari ya setelah doa semalam suntuk. Ya, Yesus tidur lalu siang ia memanggil murid-muridnya lalu memilih, sama-sama bilang dengan saya, memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya. Jadi tidak semua orang, tapi Tuhan pilih, dan sebelum Tuhan memilih, Tuhan itu berdoa semalam-malaman. Artinya saya percaya kalau Anda melayani, Tuhan tidak pernah salah pilih. Udah didoakan kok. Bisa bilang amin? Udah didoakan. Dan yang berdoa Yesus sendiri. Lalu Anda berkata, buktinya ada Yudas Pak. Yudas enggak salah pilih, dia cuma salah respon. Bisa bilang amin? Orang di gereja, Tuhan tidak pernah salah pilih. Cuma kadang-kadang kita salah respon. Ya. Makanya begini saudara tahu ya, dari antara sekian miliar orang manusia di muka bumi ini. Kalau Tuhan panggil kita melayani, kalau Tuhan milih kita melayani, itu satu kehormatan yang luar biasa. Makanya pemazmur juga berkata begini. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur 65 ayat 4, firman Tuhan berkata begini. Mazmur 65 ayat 4, ayat yang ke-4, Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Ya. Dan yang engkau suruh mendekat dan diam dalam pelataranmu. Dan kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Ya. Kadang kita bersuka cita kalau terima berkat. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau saudara berkata begini, Pak, suara saya itu seperti lagu dari utara ke selatan. Artinya suara saya di utara, musiknya di selatan. Saya nggak bisa Pak. Lah pelayanan kan bukan hanya di atas panggung ini, betul nggak? Bukan hanya di atas mimbar ini. Anda bisa berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk ibu gembala. Itu juga pelayanan loh. Bisa bilang amin. Anda tanpa sadar ada orang yang hari ini datang ke gereja, di belakang layar Anda nggak pernah tahu kan bahwa ada seorang ibu berdoa untuk bapak itu sehingga bapak itu bisa ada hari ini. Ya, itu pelayanan. Ya. Dan pelayanan yang paling sering orang tolak yaitu pelayanan jadi donatur. Betul gak? Padahal saudara tahu ya, dengar. Pelayanan itu sebenarnya yang paling enak.
Kenapa saudara tahu? Karena seperti pipa itu yang mengalir ke rumah Anda. Pipanya itu mengalirkan air, pipanya tidak pernah kering. Bisa bilang amin. Nah orang nolak. Ya, kenapa saudara tahu? Padahal itu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, orang lebih suka menerima daripada memberi. Padahal kalau engkau memberi, engkau tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik. Gak akan. Ya. Karena itu dengar, ini sebuah privilege dalam hidup kita. Bahkan saya kasih tahu lagi satu ayat sebagai privilege di mana Tuhan panggil kita untuk melayani. Itu luar biasa banget. Yohanes 12. Injil Yohanes 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Kalimat selanjutnya baca sama-sama dengan kencang. 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Orang yang melayani dihormati Bapa, dihormati presiden aja kita udah bangganya minta ampun. Ya, saudara tahu dalam terjemahan aslinya itu dikata dihormati artinya begini, Tuhan memberi value lebih kepada orang yang mau melayani. Ya. Tuhan kasih value lebih kepada orang yang mau melayani. Kita ini jadi pembantu presiden aja, waduh luar biasa ya. Jadi pembantu menteri aja luar biasa, betul nggak? Ya, jadi pembantu menteri. Ya, bahkan jadi ART menteri pun luar biasa. Ya kan? Ya. Kalau zaman dulu orang jabat tangan dengan pejabat ditaruh di bingkai, dipajang di ruang tamunya. Oh, pernah ya salaman dengan Bapak Pembangunan Indonesia. Ya kan? Wah luar biasa. Kalau sekarang ini kan tidak pernah dipajang di foto, ditaruh di sosial media semua. Ya. Waduh pernah, waduh foto bareng ya. Ya apa semuanya. Ya. Apalagi kalau disalami, 3 hari tidak dicuci tangannya. Ya. Apalagi Tuhan yang menghargai Anda. Karena itu saya percaya begini, melayani tidak butuh penghargaan manusia. Karena kalau Tuhan yang menghargai, Tuhan yang akan angkat hidupmu. Ya. Kadang orang itu mandek pelayanan cuma karena, loh aku enggak dijabat tangan loh, gak dihajeni aku. Piro sih hargamu? Oh aku ini gak dianggap. Loh, Anda gak dianggap manusia, saya mau beritahu akan ada waktunya Tuhan akan angkat hidupmu. Ya, akan ada waktunya, makanya kan begini saudara tahu ya, kita melayani bukan untuk manusia, kita melayani untuk Bapa di sorga, untuk Tuhan kita. Dan Alkitab sendiri berkata, ini Yesus yang ngomong, ya bukan nabi, bukan rasul, bukan siapapun yang ngomong, ini Yesus yang ngomong. Yesus ngomong, siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow, karena itu di hari di mana kita memperingati Yesus naik ke sorga. Anda yang belum melayani, ayo layani Tuhan. Kok enggak ono saya ngamen? Ya, apapun bentuk pelayananmu, layani Tuhan. Jeffrey Rahmat, gembala senior JPCC yang sekarang dia udah pensiun. Dia suatu hari ditanya, berapa jumlah jemaatmu? Dia bilang begini, Anda salah kalau tanya berapa jumlah jemaat saya, katanya Pak Jeffrey Rahmat. Dia berkata gini, pertama di tempat saya itu semua jemaat punyanya Tuhan. Amin. Semua jemaat punyanya Tuhan. Yang kedua, kalau Anda tanya berapa jumlah jemaat, di tempat saya nggak ada jemaat, semua pelayan Tuhan. Kalau sampai engkau lihat ada yang duduk pada waktu ibadah, itu mereka cuma nunggu jadwal. Kok enggak ono saya ngamen. Saya bilang amin. Saudara bisa bayangin kalau semua ini
adalah pelayan Tuhan. Wow, luar biasa. Karena itu saudara yang cuma datang duduk diam pulang, ayo mulai terlibat melayani Tuhan. Amin. Terlibat. Karena itu orang-orang yang tahu bahwa indahnya melayani Tuhan, dia nggak pernah datang dan berkata, gereja emang kasih apa ke aku? Enggak. Tapi mereka akan datang dan berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk gereja ini? Apa yang bisa aku bantu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Karena dia tahu bahwa pelayanan itu bukan beban, tapi sebuah privilege yang Tuhan berikan untuk supaya kita datang mendekat kepada Bapa di sorga. Bisa bilang amin? Sekali lagi Anda tidak harus jadi worship leader, singers, musisi atau apapun, apalagi pengkhotbah. Nggak selalu orang terpanggil untuk itu. Tapi mungkin hal yang paling sederhana Anda bisa lakukan ya untuk Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan untuk Anda. Bisa bilang amin? Yang kedua, kenapa mereka pulang dengan sukacita? Kalau saudara baca Alkitab kembali di dalam Lukas 24 itu, ya kalau saudara baca di ayat 49 Tuhan berkata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini bicara tentang Yesus akan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa sebelum mereka melayani. Lalu ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia, perhatikan ini apa yang dilakukan Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sebelum melayani Tuhan, Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya. Yang pertama, aku akan kirim janji Bapa yaitu Roh Kudus akan memperlengkapi engkau sebelum kau melayani. Ya. Terus yang kedua, Yesus itu waktu naik, Alkitab berkata dia mengangkat tangan, dia memberkati murid-muridnya. Nah, kata berkat ini itu dipakai kata eulogos, ya, eulogeos, ya. Artinya begini, dengar. Kata eu itu kan kayak Injil, kabar baik, atau berita baik. Ya, sedangkan logos itu perkataan. Jadi ketika Tuhan naik ke sorga, dia mengucapin kata-kata berkat dalam bentuk perkataan yang baik-baik tentang murid-muridnya. Ya. Jadi waktu dia naik ke sorga, dia tidak bilang begini. Waktu dia naik ya, Petrus elingono, kau pernah menyangkal aku, ojo sampai loh ya. Enggak, dia enggak ngomong kayak gitu. Ya. Terus dia naik ke sorga, jangan sampai ada yang kayak Yudas yang kedua ya. Ya, jangan sampai ya. Dia enggak ngomong gitu, dia enggak berdiri, dia enggak ngomong begini, Thomas ingat ya, ini terakhir loh ya, kau sudah lihat aku, jangan sampai kau tidak percaya lagi. Atau dia ngomong kepada murid-muridnya sambil dia terangkat, belajar dari Thomas iku loh. Ya. Oh jangan sampai kau yang percaya ya, naik ke surga. Lalu Yesus pesan-pesan seperti seorang bapak dan ibu mau pergi keluar kota dan pesan kepada anak remajanya, kalau pakai kompor jangan lupa dimatiin. Ya. Pakai AC jangan lupa dimatiin. Pakai air jangan lupa dimatiin pompanya, ya kan? Jangan sampai air bleber-bleber kemana-mana, ya. Tagihannya banyak. Yesus tidak ngomong itu. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Yesus itu speak well. Dia ngomong yang baik-baik. Ya. Dia ngomong kalau misalnya bahasa kita sekarang ini, Yesus mengangkat tangan sambil terangkat ke sorga. Pekerjaanmu diberkati. Kok gak ono sing ngamen? Rumah tanggamu diberkati. Engkau akan sehat. Anak cucumu diberkati Tuhan. Engkau tidak akan minta-minta roti. Tapi Tuhan menyediakan semua apa yang kau butuhkan. Itu termasuk speak well. Ya. Dia akan ngomong
Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Itu termasuk berkat. Ya. Nah Yesus itu naik, dengar ya. Dia ngomong berkat. Ya. Nah banyak orang alergi kalau kita bicara berkat. Aduh Pak, pendeta kok ngomong berkat Pak. Aduh gatal-gatal aku Pak, kok ngomong berkat. Nah karena mereka lupa, berkat itu bukan hanya uang. Kok gak ono sih ngamen? Anda sehat aja itu berkat. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tolong angkat tangan tinggi. Lain Anda bisa angkat tangannya berkat, betul gak? Saya pernah cerita sama Anda bahwa ada orang itu elastisitas matanya ini, kelopak matanya tidak berfungsi dengan baik. Jadi kalau dia tutup mata mesti manual, engsel wis rusak. Operasi habis 4M. Jadi bahaya kalau dia nyetir, saudara tahu ya. Kalau dia nyetir mobil, kalau dia bersin, kan gak ada orang bersin melotot, betul gak? Asing, gak ada. Orang bersin otomatis mata tertutup. Jadi sepersekian detik, wis nabrak. Kalau gak cepat dibuka. Engsele wis rusak. Itu kalau engsel pintu di rumahmu diganti, murah. Engsel pintu mata rusak, mahal. Coba lihat kanan kirimu. Kedap-kedip dulu ya. Itu berkat. 1 4 miliar, 2 8 miliar. Anda lebih kaya dari banyak orang kalau selama Anda masih bisa kedap-kedip. Tapi perhatikan baik-baik ini, dengar ya. Sebelum Tuhan mengutus mereka melayani, Tuhan perlengkapi, Tuhan berkati. Berbeda dengan apa yang sering kita dengar. Yang sering kita dengar adalah begini, orang yang melayani pasti diberkati. Betul itu, tapi tidak sepenuhnya betul. Kenapa? Kalau Anda bilang orang yang melayani diberkati, orang kan ngomong, aku wis diberkati loh, aku lebih soge dari pendeta. Buat apa aku melayani? Saya ngomong loh, aku lebih soge. Buat apa melayani? Ya. Engkau melayani supaya sehat. Lah aku wis sehat, seger waras. Ya, malah saya melayani loh, rodok sakit-sakitan. Buat apa? Ya kan? Engkau melayani supaya pekerjaanmu lancar jaya, makmur jaya, sukses jaya. Buat apa? Aku wis sukses. Aku wis jaya. Aku wis lancar. Ya. Buat apa? Karena orang tidak mengerti konsep pelayanan ini. Tuhan bilang sebelum mereka melayani, Tuhan perlengkapi mereka dulu. Tuhan berkati lebih dulu. Karena Anda nggak mungkin bisa melayani Tuhan tanpa berkat Tuhan. Anda kesini ini butuh bensin bos. Bisa bilang amin. Anda nggak datang ke pom bensin, isi Pertamax. Apa sih yang paling mahal lebih dari Pertamax? Isi full. Setelah diisi full, tak bayar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau. Kiranya Tuhan melindungi engkau. Gak bisa. Pakai duit. Betul gak? Pak saya gak pernah full tank. Isi 10.000 tok Pertalite. 10.000 Pertalite pun kalau gak ada duit itu angel bos. Bisa bilang amin. Jadi kalau Anda bisa datang di sini gak mungkin. Kalau tidak diberkati. Anda gak mungkin datang ke sini kalau Tuhan tidak kasih Anda kesehatan. Iya kan? Gak mungkin. Pak, saya ini datang Pak. Saya lagi di ICU. Dibawa semua peralatan, pompa jantung lah apalah. Kan enggak, Anda di sana. Bisa bilang amin. Anda bisa datang, itu karena Tuhan lebih dulu memberkati kita. Makanya begini, kalau kita berkata melayani supaya diberkati, orang masih berkata, aduh buat apa? Tapi sebenarnya Tuhan bilang, karena engkau sudah diberkati, kau wajib melayani. Kok enggak ono sih amin. Karena kau sudah dikasih sehat sama Tuhan, wajib engkau melayani. Ya.
Karena pekerjaanmu Tuhan sudah buka jalan. Wajib engkau melayani. Karena ada banyak hal yang baik Tuhan sudah berikan. Engkau masih sehat. Wajib melayani. Makanya kalau saudara baca satu ayat firman Tuhan yang bagus sekali. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Nah ini jarang kita mungkin perhatikan. Lihat Yohanes 21 ayat yang ke-11. Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat penuh ikan besar. Kalau saudara baca ayat sebelumnya itu mereka semalam-malaman nangkap ikan tidak dapat. Tapi ada Yesus mereka kemudian dapat ikan banyak. Jumlahnya berapa? 153 ekor banyaknya. Ini satu petunjuk bagi Anda yang pengen buka rumah makan, depot ikan bakar. Kasih nama ikan bakar 153. Itu ikan bakar mujizat. Ya, ikannya banyak. Nah, dan jalannya itu tidak koyak. Nah lihat ayat 12, perhatikan ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang bertanya siapa engkau karena mereka tahu itu adalah Tuhan. 13. Yesus maju ke depan mengambil roti, memberikannya. Demikianlah juga ikan bakar. Ya. Kalau saudara baca ayat 9, siapa yang bakar ikan itu? Ayat 9. Ayat 9 itu yang bakar ikan itu Tuhan Yesus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa saudara? Ayat 9. Api dan arang dan di atas ikan dan roti. Bayangin saudara, Yesus mati bangkit jadi penjual ikan. Bukan jual ikan tapi bakar ikan. Betul gak? Bakar ikan untuk murid-muridnya yang semalam-malaman nangkap ikan gak dapat dikasih berkat. Datang-datang langsung sarapan. Ya. Saudara, saya mau beritahu ya. Yesus itu peduli banget kebutuhan kita. Katakan amin. Wes kesel-kesel capek disediain roti dan ikan. Pak, kok gak ada nasinya, Pak? Emang Petrus orang Indonesia. Ya. Mestinya pakai mie juga, Pak. Kan sarapan. Atau pakai nasi uduk lah, Pak. Nasi uduk ayam goreng sarapan atau lontong mie. Mereka orang Timur Tengah, bos. Mereka makan seperti makanan mereka. Yesus sudah siapin. Dan lihat ayat 15. Ini menarik sekali ayat 15 ini. Lihat ayat 15. Sesudah. Baca sama-sama. Sesudah sarapan. Sesudah sarapan. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Aku lebih daripada mereka itu. Kata Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat 17, langsung lompat ayat 17 saja. Ayat 17. Ya. Yesus berkata kepadanya untuk berapa? Untuk ketiga kalinya. Bayangin kalau Petrus belum sarapan. Tadi malam udah kerja, ditanya 3 kali, kira-kira ngamuk gak dia? Mas aja kakek tako lah, wes sekali wes cukup. Iki lo, durung sarapan iki. Ayo sarapan dulu. Kakek takut 3 kali pertanyaannya sama lagi. Ya, kalau pertanyaannya beda oke lah. Pertanyaannya sama 3 kali ditanyai. Mbak pikir ini perut ini gimana? Udah nyanyi dia. Ya. Perutnya Petrus sudah nyanyi. Aku berserah. Tapi Yesus itu, dengar ya, dikasih makan dulu, sarapan dulu, baru dikasih tanggung jawab. Artinya, dengar artinya apa? Yesus itu memberkati kita dulu, baru dia memberikan kita tanggung jawab melayani.
Saya pernah datang mendoakan orang ya di rumahnya. Kenapa di rumahnya? Karena sudah ditolak oleh rumah sakit. Rumah sakit bilang tinggal tunggu waktu. Lalu saya datang ke rumahnya doain orang itu. Rumahnya, kamarnya itu udah kayak ruang ICU. Ada oksigen gede, ada peralatan-peralatan. Orang kaya sudah, ya. Karena biasanya memang orang kaya itu susah matinya. Orang miskin susah hidupnya. Orang kaya susah matinya, mau mati ya dikasih peralatan apa segala macam. Betul gak? Angel wes, angel. Nah, dibawa kemana dulu supaya jangan mati dulu. Saya doain dia, istrinya sambil nangis bilang begini, ya. Kalau suami saya sehat, Pak, suami saya udah janji mau melayani Tuhan. Ini sudah penuh kabel-kabel, saya nggak tahu fungsinya yang mana. Ya, kabel-kabel itu saya teringat itu loh. Dulu ada seorang, saudara tahu ya, ada seorang dipecat sama sekolah gara-gara anaknya terlalu bodoh. Ya, disuruh pulang ke rumah. Lalu saudara tahu, mamanya tidak terima, lalu mamanya ajarin anaknya. Suatu hari gurunya ini kena serangan jantung dan dioperasi. Ya. Lalu setelah sehat, ya, dia mau mengucapkan terima kasih kepada dokter, tapi dokternya nggak ada. Tapi waktu dokternya nggak ada, ibu yang tadi ini gurunya yang sehat itu akhirnya mati. Jadi dia nggak sempat ketemu dokter. Tapi ternyata dicek kenapa dia mati padahal dia udah sehat selesai operasi. Ternyata ada orang cleaning service-nya itu mencabut alat bantunya. Dan saudara tahu jangan pikir yang muridnya itu adalah dokternya. Muridnya itu yang cleaning service itu. Ya, jadi bukan dokternya. Ini ceritanya beda dengan apa yang Anda tahu. Ya. Nah, sudah penuh, tapi dia bilang gini, kalau sehat mau melayani, tapi Tuhan tidak kasih kesempatan. Dia dipanggil Tuhan pulang. Saya mau beritahu, dengar ya. Kalau Anda masih sehat, itu tandanya Anda diberkati Tuhan. Kalau Anda masih kuat, itu tandanya Anda diberkati Tuhan. Kalau Anda diberkati Tuhan, ya, Alkitab bilang begini, ayo layani Tuhan. Ya, Tuhan peduli dengan kebutuhan kita. Jadi makanya kan begini, tadi saya bilang separuh benar karena kita melayani bukan untuk diberkati. Tapi kita sudah diberkati melayani. Setelah melayani diberkati, melayani lagi, diberkati, melayani lagi. Mana yang duluan? Melayani duluan? Bukan. Diberkati duluan. Karena sekali lagi Anda gak bisa datang di tempat ini kalau Anda dan saya tidak diberkati Tuhan. Amin. Saya mau baca ayat yang terakhir. Kalau saudara baca sama-sama. Ya. Dalam 2 Korintus 6. Ayat yang pertama. Saya minta teman-teman main musik. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Dua Korintus 6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Sebagai teman-teman sekerja, kata Paulus, kami menasehatkan kamu. Ya. Kami menasehatkan kamu supaya kamu, baca sama-sama, jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sehat itu kasih karunia enggak? Sehat kasih karunia? Ya. Ya. Anda masih bisa hidup hari ini? Kasih karunia. Pekerjaanmu itu kasih karunia? Ya. Ya. Bahkan semua yang ada pada kita itu kasih karunia. Kalau Tuhan memberikan engkau banyak hal, Alkitab bilang begini, jangan membuat sia-sia karena engkau tidak melayani Tuhan. Hari ini engkau terima sesuatu dari Tuhan.
engkau bilang sama Tuhan, aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Tidak ada kata pensiun untuk melayani Tuhan. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani, selamanya melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Amin. Sepanjang hidupku Ya, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyat. Lagi dari awal. Tak akan pernah sesali. Amin, amin. Sepanjang hidup, oh, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani yang mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Akan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Saya undang para pelayan perjamuan kudus seumur hidupku. Ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan dengan imanmu katakan melayani. Oh, mengiringku seumur hidupku. Oh, kan tetap. Amin, amin, amin. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita melayani bukan supaya diberkati. Kita melayani karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Dia berikan kita kesehatan. Dia masih memberikan kesempatan hidup untuk kita. Dia masih memberikan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Saya tahu mungkin hari ini engkau sedang alami masalah. Tapi tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang belum terlibat melayani, hari ini ayo melayani. Jangan membuat sia-sia setiap pemberian Tuhan lewat kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mari layani Dia dengan sukacita. Karena melayani adalah sebuah privilege yang Tuhan berikan. Melayani bukan beban, tapi sebuah kesempatan, sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Karena itu kami percaya hari ini Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kami. Dan Engkau sudah mau mati bagi kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi ini yang kami lakukan. Kami memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kuduskan kami, layakkan kami. Dan
Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan tidak pernah mendatangkan kutuk, tapi mendatangkan anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap bersekutu dengan tubuh darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Saudara yang belum menerima roti dan anggur bisa mengangkat tangan. Kalau semua sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sampai ku dapat mahkota. Lagi sekali lagi. Melayani. Seumur hidupku. Amin, amin, amin. Kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak pernah menyesali Tuhan kalau kami hari ini melayani Tuhan. Kami tidak pernah menyesali Tuhan akan pilihan dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu adalah sebuah anugerah dalam hidup kami. Kalau kami bisa mendekat, menghampiri Tuhan dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan mari jemaat angkat roti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Hidup kita bukan hidup yang terkutuk. Pekerjaanmu bukan pekerjaan terkutuk. Rumah tanggamu bukan rumah tangga yang terkutuk. Anak-anak kita bukan anak-anak yang terkutuk. Oleh kuasa darah Yesus hidup kita dilepaskan oleh kutuk. Kita tidak hidup di bawah kutuk. Tapi kita hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih persekutuan tubuh dan darah-Mu hari ini, yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami dari setiap dosa dan kutuk. Kami percaya hidup kami tidak di bawah kutuk, tapi di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani Engkau Tuhan. Dan seumur hidup kami akan tetap di rumah Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus menjemput kami. Dan karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati terus Ibu Gembala bersama dengan anak, menantu, cucu dalam anugerah-Mu yang besar. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan, sehingga bisa mengembalakan jemaat dalam karunia yang Tuhan sudah berikan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat yang dari Tuhan kami pakai untuk melayani Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Dan kami pulang, kami diubahkan, kami diberkati. Terlebih lagi kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Verli. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan beliau, rumah tangga beliau, kesehatan beliau Tuhan berkati berlipat kali ganda. Haleluya. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Biar bumi boleh berlalu, bahkan bulan tidak bercahaya lagi. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Mari kami mengundang segenap sidang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri kepada kita pada pagi hari. Kami mengundang kembali Bapak Pendeta Verli untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Tak
kasih Bapak yang baik, pada akhirnya kami kembalikan segala hormat, puji, syukur kami kepada Tuhan yang layak terima segala-galanya. Dan kami percaya segala nyanyian pujian kami, persembahan jemaat-Mu, baik yang sudah diberikan maupun akan diberikan, semuanya Tuhan kuduskan dengan darah Yesus, dilayakkan naik menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Yang buka usaha, usahanya diberkati. Yang bekerja secara profesional, naikkan gajinya, naikkan jabatannya. Yang sedang mencari-cari peluang kerja, Tuhan buka jalan sehingga jemaat semuanya diberkati, dicukupi, tidak kekurangan suatu apapun. Yang sedang studi, yang sedang sekolah, yang lagi kuliah, Tuhan juga memberkati semua yang dibutuhkan. Engkau Jehovah Jireh, bahkan anak-anak kami boleh lulus dengan nilai yang terbaik, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman kami yang tidak sempat hadir dengan alasan apapun, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka yang luar kota, luar pulau, luar negeri, bahkan sampai kemanapun mereka berada. Tuhan lindungi, jaga mereka, pulang minggu bisa beribadah bersama dengan kami kembali. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga dengan kesehatan minggu mereka bisa datang beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami datang, Tuhan menyertai juga kami pulang. Mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Amenkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.